Perkenalkan, nama saya Olga Alicia Hasfara dari Prodi IBM. Video ini saya buat dalam rangka pengambilan nilai tugas kecil 3 dari mata kuliah Bisnis Ekonomi terkait dengan topik elastisitas. Di dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kasus atau fenomena yang terjadi dan menganalisisnya secara positif dan normatif. Oke, jadi berikut ini adalah salah satu contoh artikel yang menurut saya terkait dengan topik elastisitas. Saya mengambil artikel yang dimuat oleh CNN Indonesia yang beritanya berjudul Prabowo hanya kenakan PPN 12% ke barang mewah macam yak. Berikut juga beserta linknya dari artikel tersebut sudah saya cantumkan. Dikutip dari halaman tersebut, Prabowo itu menjelaskan bahwa kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi yang sudah terkena PPN barang mewah. Contohnya itu seperti kapal pesiar, pesawat jet pribadi, dan juga rumah mewah yang nominalnya sangat mahal. Tetapi tidak hanya itu aja, yang dikenakan PPN 12%, saya juga sempat membaca berita, mendengarkan berita, eh, penyesuaian tarif PPN 12% itu sendiri disebut akan dikenakan juga bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu. Antara lain itu seperti layanan rumah sakit kelas VVIP, kelompok makanan premium, dan pendidikan internasional yang berbayar mahal. Tapi sejujurnya kalau menurut saya itu sendiri agak tidak jelas. Tidak jelasnya kenapa? Karena eh, parameter apa sih yang digunakan yang mampu membuat makanan itu dikategorikan sebagai makanan premium atau layanan rumah sakit yang dimana kita tahu sendiri bahwasanya rumah sakit itu kan menyasar BPJS Kesehatan dan juga berapa sih nominal berapa yang dikatakan mahal pada biaya pendidikan berstandar internasional. Jadi meskipun dengan adanya stimulus yang ada, saya rasa itu sendiri juga benar-benar tidak membantu masyarakat secara signifikan ya. Memang betul, eh, dengan pembelian token listrik dari bulan Januari sampai Februari kalau nggak salah, akan dikenakan potongan 50%. Tetapi nantinya di bulan Maret akan beban itu akan kembali normal dan mulai berlaku lagi. Oke, selanjutnya ada analisis positif. Analisis positif yang saya lakukan terkait topik yang saya pilih tadi, adanya peningkatan konsumsi barang pokok. Jadi, analisis positif berdasarkan berita kenaikan tarif PPN yang mengalami peningkatan akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Dimulai dari harga kebutuhan sehari-hari, kayak makanan, pakaian, hingga barang non-esensial seperti elektronik. Hal itu yang membuat masyarakat mulai mengurangi konsumsi barang yang dianggap kurang penting dan hanya fokus pada kebutuhan pokok saja. Mungkin adalah respon masyarakat dari kenaikan harga barang dan jasa, sehingga akhirnya masyarakat itu mulai mengurangi pembelian barang-barang yang dianggap kurang penting dan hanya berfokus pada kebutuhan pokok. Lalu selanjutnya ada analisis normatif. Menurut pendapat saya dengan adanya kenaikan PPN 12% ini, sebetulnya itu adil atau tidak sih bagi seluruh warga negara? Karena seperti yang kita ketahui kan, kita masyarakat itu kan eh, tergolong ada yang kelasnya mampu, tidak mampu, seperti itu. Lalu untuk analisis normatifnya sendiri dari sisi konsumen, kenaikan PPN yang meningkatkan harga barang dan jasa justru malah menekan daya beli masyarakat. Nah, ini yang akhirnya bisa mengurangi permintaan kredit konsumen, seperti kayak kredit rumah, kredit kendaraan. Tapi secara long term atau jangka panjangnya juga, kenaikan PPN ini benar-benar tidak menguntungkan masyarakat kalau menurut saya. Karena apa? Adanya masyarakat yang dengan gaji UMR untuk bertahan hidup atau untuk keberlangsungan hidupnya saja itu sudah sangat diusahakan. Apalagi dengan adanya kenaikan PPN ini sehingga membuat harga rumah itu menjadi mahal, belum lagi bunganya, dan itu yang membuat masyarakat eh, akhirnya mengalami kesusahan dan kesulitan untuk ingin ingin membeli rumah atau mengajukan proses KPR rumah.
Baik, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai fenomena yang terjadi beserta analisisnya. Saya ucapkan terima kasih banyak.